Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, setelah kemarin ya pertandingan Arsenal menjamu Bournemouth, kita akan lakukan review pertandingan kali ini. Ya, pertandingan yang cukup banyak keputusan kontroversial ya untuk pertandingan kali ini, yang ya kalau buat saya ya sekali-sekali kita juga dapat lah ya keuntungan dari wasit, yang beberapa kali juga sebelum di pertandingan lain kita mendapatkan ya tidak beruntung dari wasit. Cuman apakah ini harusnya sebagai beruntung atau tidak beruntung, atau memang kualitas wasit Liga Inggris yang kurang gitu ya. Ya, kita akan bahas nanti. Teman-teman, channel saya channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe gitu ya. Jangan lupa pencet loncengnya supaya setiap kali saya mengupload video, teman-teman juga dapat peringatan ya gitu. Oke. Tidak berlama-lama, kita mau bahas dulu untuk pertandingan kali ini ya. Ya, yang pertama seperti biasa kita lihat untuk momentum ya. Untuk field tiltnya, Arsenal menguasai pertandingan kemarin ya, terutama di babak pertama dengan ini ya, penguasaan bola di menit ke 23 ini hampir 96% kemarin penguasaan bolanya ya, ball possessionnya. Dan ya, harus saya tetap memberikan salut, memberikan penghargaan kepada para defender Bournemouth, terutama kiper mereka ya, Travers ya, yang di menit-menit awal ini mereka memang sangat padat di kotak penalti, jadi sehingga siapapun dari pemain Arsenal yang menendang bola ya, itu selalu keblok. Ini kita bisa lihat di sini ya, di babak pertama. Kita lihat babak pertama aja ya. Nah, ini semua tendangan ini kita bisa lihat ada yang ngeblok gitu. Jadi semua tendangan ini selalu pada posisi kena blok gitu. Jadi nih teman-teman, garisnya itu rata-rata pendek-pendek, garisnya kena blok gitu kan. Kalau nggak kena blok ya ditahan oleh oleh Travers gitu. Jadi memang di babak pertama ini kita ada 16 tendangan ke arah gawang ya, dengan 5 yang on target, 3 kesempatan besar, dan 2 yang kita tidak menjadi apa-apa, hanya satu yang menjadi kesempatan yang bisa menjadi gol di babak pertama gitu. Jadi memang kalau kita lihat di babak kedua ini baru lebih bagus ya. Lebih bagus dalam artian kesempatan yang dibuang-buang ini tidak banyak ini. Jadi 9 tendangan ke arah gawang, 4 yang on target, dan terjadi 2 gol gitu. Ada 2 kesempatan emas yang dilewatkan, tapi nggak terlalu inilah ya. Oke, jadi kalau dari saya inilah kemarin memang dari Bournemouth yang pertahanannya cukup alot ya, terutama di babak pertama gitu. Dengan total ya ini expected goalsnya 3,38, total shotsnya 25, 9 on target, 5 kesempatan emas, 4 yang tidak berhasil dikonversi menjadi gol. Ya, ini sekali lagi kalau buat saya ini memang apresiasi buat pertahanan Bournemouth. Bukan penyerang kita yang kurang bagus, tapi memang kalau saya harus mengapresiasi kemarin pertahanan Bournemouth itu sangat padat di kotak penalti, sehingga tendangan apapun itu sulit sekali untuk bisa on target, untuk bisa sampai ke arah gawang gitu. Maksudnya untuk bisa nyampe ke gawang itu sangat sulit. Setiap kali nendang pasti ada aja ketemu orang yang bisa ngeblok gitu. Jadi ya memang luar biasa. Dan kalau menurut saya Travers sebagai penjaga gawangnya ini patut mendapatkan penghargaan ya. Ini ada 6 penyelamatan dari Mark Travers ya. Tapi untuk pertahanan yang lain ini juga sangat bagus, karena memang defendernya sangat padat ya di kotak penalti. Tadi seperti yang saya bilang,
selalu ada pemain yang bisa menghadang bola saat bola ditendang gitu. Nah, untuk berikutnya sih kita mau ngomong untuk keputusan-keputusan yang ini ya, keputusan-keputusan yang kontroversial gitu ya. Yang pertama kalau dari saya ini adalah tackle Ryan Christie ya, kepada Bukayo Saka. Tackle yang sangat tinggi ini ya, ke arah dengkul ini. Gitu bisa lihat ini ke arah dengkul. Dan Saka ini sampai protes ke wasit, kenapa sampai dia buka nih ya kaos kakinya, ini berdarah ini Saka di sini. Jadi Saka sampai berdarah, dia menunjukkan kepada wasit, dan wasit nggak ngapa-ngapain, cuman dianggap sebagai tendangan bebas saja, pelanggaran kecil, tendangan bebas. Harusnya menurut saya dengan pelanggaran semacam ini harusnya Ryan Christie ini kena kartu merah ya, seminimal-minimalnya kartu kuning. Dan dengan pelanggaran-pelanggaran Ryan Christie yang lain di babak pertama, ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran Ryan Christie ini yang hanya mendapat peringatan ya, yang harusnya mungkin kalau menurut saya ini saja sudah harus kartu merah. Tapi ada juga pelanggaran-pelanggaran lain yang harusnya mendapat kartu kuning juga. Jadi menurut saya dia harusnya sudah beberapa kali dikeluarkan dari pertandingan ini di babak pertama doang gitu ya. Di sini, dan ya buat kita untungnya Saka ini tidak cedera tidak cedera yang parah ya, karena tendangan-tendangan tackle semacam ini nih bisa matahin kaki orang loh gitu. Jadi apalagi ke arah dengkul gini kan, sangat berbahaya gitu. Jadi ya ini keputusan kontroversial yang menurut saya harusnya membuat Ryan Christie sudah dibuang ya, sudah dikeluarkan dari pertandingan. Lalu untuk penalti Havertz ya di sini ada dua interpretasi yang bisa kita lakukan terhadap penalti yang didapatkan oleh Havertz. Dan ini menurut saya tetap bagaimanapun adalah memang pergerakan yang luar biasa dari Kai Havertz. Jadi walaupun dia di pertandingan ini tidak ada gol atau assist, tapi pergerakan dia menurut saya di pertandingan kali ini sangat luar biasa ya. Ada assist nggak sih dia? Sebentar, coba saya cek dulu. Havertz nggak ya, bener kan, nggak ada assist. Jadi walaupun dia tidak ada assist dan gol dalam pertandingan ini, dia ini kontribusi terhadap, paling tidak ini kontribusi golnya ke tendangan penalti Saka ya. Di mana dia mendapatkan penalti di sini, dia mendribble bola ke depan. Ketika dia melihat Travers mencoba melakukan tackle ya, mencoba membuang bola dengan cepat, dia dengan kaki kanannya menggeser bola ke kanan, ke kiri, jadi ke arah kirinya dia. Jadi dengan kaki kanan menggeser bola ke arah kiri, ke sini ya. Lalu di sini, nah ini pergerakan kaki kirinya dia ini yang menjadi kontroversi gitu kan. Yang menjadi kontroversi ini adalah pergerakan kaki kiri dia. Dia menggeser kaki kirinya ke arah kanan sehingga kaki kirinya ini akan kena kontak dengan kaki yang melakukan tackle dari Travers gitu ya. Nah di sini kita bisa menginterpretasikan apakah memang Havertz menggerakkan kakinya agar kena tackle agar terjadi penalti, atau Havertz menggerakkan kaki kirinya ini supaya dia mau mengejar bola lagi gitu kan, mengejar bola ke arah kiri gitu. Jadi ya dia kan mau berbelok, jadi kaki kirinya tentu pasti akan digerakkan ke arah kanan karena dia mau berbelok ke kiri gitu. Jadi mau merubah orientasi badan, jadi ya kaki kirinya ini akan bergerak sedikit ke kanan. Nah inilah yang menjadi kontroversi, apakah itu memang sengaja niatan dia untuk supaya kaki kirinya kena tackle, atau memang dia berusaha mengubah orientasi badan sehingga tackle-nya Travers ini menjadi tackle telat yang memang harus dapat penalti. Apapun itu, menurut saya ini adalah pergerakan yang sangat cepat dari Havertz ya, pemikiran yang sangat cepat dari Havertz.
Karena kalau ini kita ngelihat foto, tapi kalau kita ngelihat pergerakannya secara langsung dalam apa ya, bukan slow motion ya, jadi dalam pergerakan yang bukan slow motion, saya nggak bisa nunjukin ya, karena kalau saya nunjukin video saya akan ditandai oleh IPL, nanti bisa di videonya di take down ya. Tapi intinya kalau dari saya, bahwa kalau kita lihat ini momen ini pada saat pertandingan, ini memang pemikiran yang sangat cepat dari Havertz. Apalagi kalau memang dia sengaja. Jadi kalau memang dia sengaja supaya kena tackle, menurut saya ini malah lebih luar biasa. Kenapa? Karena ini menunjukkan pemikiran yang sangat cepat dari Havertz gitu ya. Dan ini memang ya satu apa ya? Satu loophole dalam aturan yang banyak sekali juga dieksploitasi oleh para pemain penyerang untuk bagaimana supaya pergerakan kakinya ini menggerakkan sedemikian rupa sehingga kena tackle dari defender atau penjaga gawang di kotak penalti sehingga terjadi penalti. Kalau memang ini disengaja dari Havertz, ya tadi kan interpretasinya bisa dua. Apakah dia memang mau merubah orientasi pergerakan badan atau dia memang sengaja? Buat saya kalau ini sengaja, justru ini menunjukkan IQ sepak bola yang sangat tinggi dari Havertz gitu ya. Jadi ya ini kontroversi kedua. Kontroversi ketiga ini adalah ketika gol Semenyo ya. Gol Semenyo di mana ini sebelumnya di kotak penalti Arsenal terjadi terjadi perebutan posisi lah di sini ya. Ketika ini ada umpan ke tengah kotak penalti, David Raya ini kita lihat David Raya dan siapa ini? Sebentar, saya lupa lagi namanya. Senesi ya ini kalau nggak salah. Bukan Senesi. Ini siapa sih namanya? Kok jadi lupa? Christie ini kayaknya Ryan. Nah, nomor 9. Solanke. Solanke ini ya nomor 9 Solanke. Solanke ini mau merebut bola ya bersamaan dengan David Raya. Ini kita bisa lihat Solanke dan David Raya melihat bola ada di atas ya, mau mengambil bola. Ini dianggap pelanggaran. Jadi ini terjadi perebutan posisi bola di sini. Setelah ini David Raya berhasil lepas dari Solanke dan meninju bola. Cuman bola yang dia tinju itu tidak terlalu kuat sehingga hanya sampai di luar kotak penalti. Dan Semenyo dari luar kotak penalti menendang ke arah gawang dan berhasil gol dan dianulir oleh wasit, oleh VAR karena ini posisi ini ya, Solanke memegang tangan David Raya yang dianggap ini nih ya, jadi posisi ini di sini yang dianggap dia melakukan foul terhadap kiper, menghalangi pergerakan kiper pada saat bola pada posisi berbahaya. Jadi pada saat bola pada posisi berbahaya ada kesempatan mencetak gol. Ini Solanke dengan pegangnya tangan ini nih. Ini di sini yang membuat dia dianggap melakukan foul gitu. Tapi pada saat yang sama kita bisa lihat di sini di sebelahnya ini ya, ini Kluivert kalau nggak salah. Ya, Kluivert ini ditahan oleh Saliba gitu. Jadi ada yang bilang ini harusnya posisi Kluivert ini mendapatkan penalti karena Saliba menjatuhkan dia di kotak penalti. Cuman secara pertandingan oleh VAR hanya dilihat ini ya, posisi Solanke yang menahan David Raya. Ya ini menurut saya agak 50-50 juga. Karena memang kalau kita lihat di pertandingan itu cukup cepat dan kayaknya sih nggak terlalu kontaknya nggak terlalu keras gitu ya. Tapi
memang kalau menurut saya setelah saya melihat mereview ulang gitu kan, menurut saya itu memang harusnya pelanggaran dari Solanke ya. Jadi waktu pertandingan kemarin kalau live saya bilang itu harusnya Semenyo memang golnya sah ya. Tapi kalau setelah saya melihat review ini, melihat posisi bola, saya mereview foto-foto yang ada ya, ini menurut saya memang itu adalah pelanggaran dari Solanke sehingga golnya itu menjadi tidak sah gitu. Cuman yang untuk tadi foul dari siapa, Saliba kepada Kluivert, menurut saya mungkin itu harusnya itu juga 50-50 apakah itu harusnya penalti gitu ya. Ya kalau dari saya mungkin karena pelanggarannya terjadi bersamaan, yang lebih dilihat adalah dari Solanke gitu ya. Jadi ya itulah, kadang kita diuntungkan, kadang kita dirugikan menurut saya, tapi tetap harusnya, nah ini tadi ya, kualitas wasit harusnya lebih bisa agar keputusan-keputusannya tidak kontroversial gitu. Tapi menurut saya memang kemarin keputusan-keputusan yang sulit ya. Jadi bukan sesuatu yang hitam putih, tapi menurut saya yang hitam putih itu adalah tackle Ryan Christie ke Saka ya. Itu minimal lah kartu kuning. Dengan tackle setinggi itu, memakai paku dari sepatu ya sampai berdarah seperti itu minimal kartu kuning. Dan dengan pelanggaran Ryan Christie yang lain, harusnya dia sudah dikeluarkan di babak pertama. Nah itu sih dari saya itu memang pertandingan kontroversial. Jadi ya, di sini kayaknya saya lebih banyak menjelaskan kontroversinya ya dibanding bagaimana permainan Arsenal. Ya tapi ya memang karena inilah yang mendominasi pembicaraan untuk review pertandingan saat ini ya. Jadi kalau kita lihat pertandingan ini memang yang dibicarakan banyak adalah kontroversinya. Jadi teman-teman, itu penjelasan saya tentang kontroversi pertandingan kemarin ya, dimana ya kita menang 3-0. Pada saat saya merekam ini Manchester City juga sudah menang 5-1. Jadi kita tetap di peringkat 1 dengan selisih 1 poin dari Manchester City, dimana Manchester City masih punya keunggulan 1 pertandingan ya. Kita nggak bisa berbuat banyak ya, sudah, yang penting kita sempurna aja. Berarti ini tinggal sisa 2 pertandingan. Tugas selanjutnya adalah ke Old Trafford ya, dimana kita harus menjaga agar musim ini terhadap Big Six tradisional kita harus tidak kalah, terutama untuk besok harus menang di Old Trafford gitu ya. Ya itu aja sih dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton review pertandingan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang kemarin sudah nemenin saya nonton live pertandingan ya, yang udah chat, yang udah kasih like. Terima kasih. Untuk teman-teman, mungkin dari pertandingan ini ada momen-momen yang menurut teman-teman sangat memorable, boleh tulis di kolom komentar ya. Ya itu aja dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.